kunci kesuksesan. Tidak ada apapun yang lebih menakutkan ketimbang hal-hal yang muncul secara mendadak dan tak bisa ditebak. Karena itulah kita amat takut oleh gempa bumi dan tornado. Kita tak tahu kapan keduanya akan terjadi. Setelah satu gempa atau tornado terjadi, kita menunggu gempa atau tornado susulan dengan ketakutan. Pada taraf yang lebih rendah, beginilah efek tindakan orang lain yang tak bisa ditebak kepada kita. Hewan menunjukkan tindak tanduk yang sesuai dengan pola yang tetap. Karena itulah kita bisa memburu dan membunuh mereka. Hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengubah kelakuannya secara sadar diri, berimprovisasi, dan menaklukkan beban rutinitas dan kebiasaan. Namun demikian, sebagian besar manusia tidak menyadari kekuatan ini. Mereka lebih memilih kenyamanan rutinitas, menyerah kepada sifat alami yang menyuruh mereka mengulang tindakan kompulsif yang sama berkali-kali. Mereka melakukan tindakan ini karena tindakan ini tidak membutuhkan usaha dan karena mereka memiliki keyakinan yang keliru bahwa jika mereka tidak membuat orang lain gelisah, mereka tidak akan diganggu. Pahamilah hal ini. Seseorang yang berkuasa menanamkan sejenis perasaan takut karena ia dengan sengaja membuat orang-orang di sekitarnya gelisah agar ia bisa tetap berinisiatif. Kadang Anda perlu menyerang tanpa memberi peringatan, membuat orang lain gemetaran saat mereka paling tidak mengharapkannya. Inilah suatu sarana yang telah dipergunakan oleh orang-orang berkuasa selama berabad-abad. Filippo Maria, Duk Visconti terakhir di Milan pada abad 15 di Italia, secara sadar melakukan tindakan yang berlawanan dengan harapan semua orang atasnya. Misalnya, mungkin tiba-tiba ia menghujani perhatian kepada seorang anggota istana. Kemudian setelah pria itu mengharapkan kenaikan jabatan, tiba-tiba ia mulai memperlakukannya dengan kebencian yang sangat mendalam. Karena bingung, pria itu mungkin meninggalkan istana. Kemudian sang duk tiba-tiba mengingatkannya lagi dan mulai memperlakukannya lagi dengan baik. Karena sangat bingung, si penghuni istana ini bertanya-tanya apakah asumsinya bahwa ia akan dinaikkan jabatan terlalu mencolok dan menyinggung perasaan duk. Jadi, ia mulai bersikap seolah ia tidak lagi mengharapkan kehormatan seperti itu. Sang duk menegur ambisinya yang kurang menggebu, lalu mengusirnya. Rahasia menghadapi Filippo sederhana saja. Jangan menduga bahwa Anda tahu keinginannya. Jangan coba tebak apa yang bisa membuatnya senang. Jangan pernah paksakan kehendak Anda. Menyerah saja kepada keinginannya. Setelah itu, tunggulah untuk mencari tahu apa yang akan terjadi kemudian. Di tengah-tengah kebingungan dan ketidakpastian yang ia ciptakan, sang duk menjadi pemimpin tertinggi, tidak ditentang dan hidup damai. Sifat tak bisa ditebak seringkali merupakan taktik sang master, tetapi orang-orang yang tidak dijagokan pun bisa memanfaatkannya dengan sangat efektif. Jika Anda mendapati diri Anda kalah jumlah atau terpojok, lakukanlah serangkaian langkah yang tak terduga. Musuh-musuh Anda pasti amat bingung sehingga mereka akan mundur dan melakukan kesalahan taktis. Pada musim semi tahun 1862, selama Perang Saudara Amerika, Jenderal Stonewall Jackson dan pasukan tentara konfederasi yang terdiri dari 4.600 orang menyiksa pasukan tentara Union yang berjumlah lebih besar di lembah Shenandoah. Sementara itu, tidak jauh dari sana, Jenderal George Brinton McClellan yang mengepalai pasukan tentara Union yang terdiri dari 90.000 orang sedang berbaris ke selatan dari Washington, D.C. untuk mengepung Richmond, Virginia. Seiring minggu-minggu kampanye yang berjalan, Jackson berulang-ulang kali memimpin para pasukan tentaranya keluar dari lembah Shenandoah kemudian kembali ke sana. Langkah-langkahnya tidak masuk akal. Apakah ia sedang bersiap-siap membantu mempertahankan Richmond? Apakah ia akan terus memimpin pasukannya ke Washington? Karena ketiadaan McClellan di sana menyebabkan negara bagian itu tak terlindungi. Apakah ia hendak pergi ke utara untuk mengacau di sana? Mengapa pasukan kecilnya bergerak berputar-putar? Langkah-langkah Jackson yang tak bisa ditebak membuat para jenderal Union menunda masuk ke Richmond saat mereka menunggu untuk mencari tahu apa yang sedang ia rencanakan. Sementara itu, pasukan selatan bisa mengirimkan bala bantuan ke kota itu. Perang yang harusnya bisa menghancurkan pasukan konfederasi ini berubah menjadi jalan buntu. Jackson memanfaatkan taktik ini berkali-kali saat menghadapi pasukan tentara yang jumlahnya lebih banyak. Jika mungkin, senantiasalah buat musuh Anda bingung, tersesat, dan terkejut, tuturnya. Taktik semacam itu pasti selalu berhasil, jadi satu pasukan kecil bisa menghancurkan satu pasukan besar. Hukum ini bukan hanya bisa diterapkan bagi perang, tetapi juga bagi situasi sehari-hari. Orang lain selalu mencoba membaca motif di balik tindakan Anda, dan memanfaatkan sifat Anda yang bisa ditebak. Lakukanlah langkah-langkah yang benar-benar tak bisa ditebak.
maka Anda akan membuat mereka bersikap defensif. Karena mereka tidak memahami Anda, mereka pasti gelisah. Dan dalam keadaan semacam itu, Anda bisa dengan mudah mengintimidasi mereka. Pablo Picasso pernah berkata, perhitungan terbaik adalah ketiadaan perhitungan. Setelah Anda dihargai hingga taraf tertentu, orang lain pada dasarnya menduga bahwa saat Anda melakukan sesuatu, Anda melakukannya karena alasan yang cerdas. Jadi sesungguhnya benar-benar konyol bagi Anda untuk merencanakan langkah Anda dengan terlalu hati-hati jauh-jauh hari sebelumnya. Lebih baik Anda bertindak secara tak terduga. Selama beberapa waktu, Picasso bekerja dengan dealer seni Paul Rosenberg. Mula-mula ia memberinya sedikit kebebasan dalam menangani lukisan-lukisannya. Kemudian pada suatu hari, tanpa alasan jelas apapun, ia memberitahu pria itu bahwa ia tidak akan lagi memberinya lukisan apapun untuk dijual, sebagaimana yang dijelaskan oleh Picasso. Rosenberg menghabiskan 48 jam berikutnya untuk mencoba mencari tahu alasannya. Apakah aku menyimpan lukisan-lukisanku untuk seorang dealer lain? Aku terus bekerja dan tidur, dan Rosenberg menghabiskan waktunya dengan mencoba menyelami tindakanku. 2 hari kemudian, ia kembali dengan cemas, gelisah, dan berkata, bagaimanapun juga, temanku sayang, kau tidak akan menolakku jika aku menawarkan jumlah ini padamu. Menyebut jumlah uang yang jauh lebih tinggi. Untuk lukisan-lukisan itu, alih-alih harga yang biasanya kuberikan padamu, bukan? Sifat tak bisa ditebak bukan hanya satu-satunya senjata teror. Mengacak pola Anda lepas hari akan mengakibatkan kegemparan di sekeliling Anda dan merangsang minat orang lain. Orang lain pasti membicarakan diri Anda, memikirkan motif-motif dan penjelasan yang tidak berhubungan sama sekali dengan kebenaran. Tetapi yang membuat Anda terus-menerus berada dalam pikiran mereka, akhirnya semakin Anda tampak tak terduga, semakin besar penghormatan yang Anda akan peroleh. Hanya orang-orang yang pada dasarnya seorang bawahan yang bertindak dengan cara-cara yang bisa ditebak. Image, topan angin yang tidak bisa ditebak. Perubahan mendadak pada barometer, perubahan arah dan kecepatan yang tak terduga, tidak ada pertahanan apapun. Sebuah topan menebar rasa takut dan kebingungan. Otoritas, penguasa yang berpikiran maju amatlah misterius sehingga sepertinya ia tidak bersemayam di mana-mana dan amat tak bisa ditebak sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mencarinya. Ia beristirahat tanpa tindakan di atas, sedangkan para menterinya gemetaran di bawah. Han Feizu, filsuf Cina abad 3 sebelum Masehi. Pembalikan hukum. Kadang sifat bisa ditebak, bisa menguntungkan Anda dengan menciptakan pola yang familiar dan nyaman bagi orang lain. Anda bisa membuat mereka terlena. Mereka telah mempersiapkan segalanya sesuai gagasan yang telah mereka bentuk sebelumnya tentang diri Anda. Anda bisa memanfaatkan hal ini dalam beberapa cara. Pertama-tama, tindakan ini menentukan tabir asap, kedok nyaman yang bisa Anda pakai di mana-mana yang memampukan Anda melakukan tindakan-tindakan tipuan. Kedua, pada kesempatan langkah tindakan ini memampukan Anda untuk melakukan sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan pola Anda dan membuat lawan Anda amat gelisah, sehingga ia pasti jatuh tanpa perlu didorong. Pada tahun 1974, Muhammad Ali dan George Foreman dijadwalkan bertanding pada kejuaraan tinju kelas berat dunia. Semua orang tahu apa yang akan terjadi. George Foreman yang berbadan besar akan mencoba mendaratkan tinju yang menjatuhkan Ali, sedangkan Ali akan terus berputar-putar di sekelilingnya, membuatnya letih. Itulah cara Ali bertinju, polanya, dan ia belum mengubahnya selama 10 tahun lebih. Tetapi dalam kasus ini, sepertinya hal ini memberi keuntungan kepada Foreman. Ia memiliki tinju yang meluluh lantahkan. Jadi, jika ia menunggu cepat atau lambat, Ali pasti mendekatinya. Ali, sang ahli strategi, memiliki rencana lain. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan besar itu, ia berkata bahwa ia akan mengubah gayanya dan beradu jotos dengan Foreman. Tidak ada seorang pun, apalagi Foreman, yang mempercayai ucapannya sama sekali. Rencana itu sama seperti tindakan bunuh diri. Seperti biasa, Ali berperan sebagai seorang komedian. Kemudian, sebelum pertandingan dilangsungkan, pelatih Ali melonggarkan tali di sekeliling ring, tindakan yang dilakukan seorang pelatih jika petinjunya berniat baku hantam dengan petinju lawannya. Tetapi tidak ada seorang pun yang mempercayai rencana ini. Tindakan itu pasti merupakan perangkap. Semua orang takjub karena Ali bertindak persis sesuai janjinya. Saat Foreman menunggunya bergerak berputar-putar, Ali langsung mendekatinya dan menghantamnya. Ia benar-benar mengacaukan strategi lawannya. Karena kebingungan, akhirnya Foreman membuat dirinya kelelahan. Bukan karena ia mengejar Ali, tetapi dengan meninju-ninju dengan liar dan terkena lebih banyak tinjuan balasan.
Akhirnya Ali mendarkan right cross dramatis yang membuat Foreman KO. Kebiasaan menduga bahwa tindak tanduk seorang pasti sesuai dengan pola-polanya terdahulu amatlah dahsyat, sehingga bahkan pengumuman Ali tentang perubahan strateginya pun tidak bisa mengacaukan rencananya. Foreman memasuki perangkap Ali, perangkap yang sesungguhnya telah ia duga sebelumnya. Satu peringatan bagi Anda. Sifat tak bisa ditebak kadang bisa merugikan Anda, terutama jika Anda berada pada posisi bawahan. Ada kalanya lebih baik membiarkan orang lain merasa nyaman dan tenang di dekat Anda, alih-alih membuat mereka gusar. Jika Anda terlalu sering menunjukkan sifat tak bisa ditebak, hal itu akan dianggap sebagai pertanda sikap tidak tegas atau bahkan suatu masalah kejiwaan yang lebih serius. Pola amatlah penting, dan Anda bisa membuat orang lain takut dengan mengacaukan pola itu. Kekuasaan seperti itu sebaiknya dipergunakan dengan bijaksana.